Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 6 statistik ini akan membawakan materi tentang statistika terapan untuk uji T dan uji Z. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, ada Anggia Fitri Damayanti, ada Kartika Nahdiati, dan juga Novita Resti. Untuk materi uji T dan uji Z akan dibuka dengan materi uji T yang akan disampaikan oleh Teh Novita. Kepada Teh Novita dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Tika. Yang pertama di sini akan kita bahas teman-teman adalah uji T. Nah, uji T ini pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Awalnya, William Shelley ini menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat di dalam istilah uji T itu dari huruf terakhir nama beliau, di mana uji T ini kemudian disebut dengan nama student T. Ini dia William Shelley Gosset yang menemukan student T. Lanjut. Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua mean atau rata-rata sampel, yaitu dua variabel yang dikomparasikan, dibandingkan. Di mana uji T ini juga digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis nol. Di mana skala pengukuran yang digunakan adalah interval dan rasio, dengan statistiknya itu parametrik, di mana data penelitian harus berdistribusi normal. Lanjut. Nah, di sini kita mengenal ada dua hipotesis. Yang pertama yaitu H0 dan yang kedua H alternatif. H0 itu adalah hipotesis yang akan kita uji kebenarannya, sementara H alternatif adalah hipotesis tandingan atau alternatif apabila hipotesis 0 tadi ditolak. Nah, uji T ini sendiri terbagi menjadi tiga. Ada one sample t-test dan pair sample t-test juga independent sample t-test. Nah, di sini yang akan dibahas pertama adalah one sample t-test. Oke, lanjut. Nah, sample t-test ini, rumusan hipotesisnya itu arahnya sudah jelas. Bisa kiri, kanan, sehingga disebut hipotesis langsung. Makanya kita mengenal di sini ada dua jenisnya. Ada pihak kiri, kemudian ada pihak kanan. Di mana uji pihak kiri ini digunakan bila H0-nya itu berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan H alternatifnya itu berbunyi lebih kecil. Uji pihak kanan sama juga, tetapi berkebalikannya, H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan H alternatifnya itu berbunyi lebih besar. Pada gambar bisa kita lihat ada hipotesis statistiknya bagaimana, kemudian kriteria pengujiannya bagaimana. Kemudian tutel, tutel ini digunakan bila H0 itu berbunyi sama dengan dan H alternatif itu berbunyi tidak sama dengan. Nah, di sini juga ada hipotesis statistik, juga kriteria pengujiannya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari hipotesis baik pada one tail ataupun two tail. Pada pihak kiri bisa kita lihat H0-nya itu misal rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 lebih besar atau sama dengan 70. H alternatifnya rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 lebih kecil dari 70. Kemudian contoh hipotesis yang kanannya H0-nya rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 lebih kecil atau sama dengan 70, dan H alternatifnya itu rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 lebih besar dari 70. Dan contoh untuk yang dua pihak, H0-nya rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 sama dengan 70, dan H alternatifnya rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 tidak sama dengan 10. Kemudian, next. Ini adalah kurva yang bisa kita gunakan untuk memutuskan bagaimana nanti hipotesis yang akan kita ambil. Ini ada gambar pihak kiri, bisa kita lihat bagian arsirnya itu di bagian kiri, dan itu merupakan daerah penolakan H0. Kalau pada pihak kanan yang diarsir adalah sebelah kanan, itu ada daerah penolakan H0. Kemudian pada dua pihak itu ada dua bagian yang diarsir. Bagian kanan dan kiri itu daerah penolakan H0, sementara bagian tengah itu adalah daerah penerimaan H0. Nanti akan kita bahas bagaimana cara memutuskan hipotesis yang akan kita ambil.
Selanjutnya, nah rumus manual dari uji T pada multiple test adalah T hitung sama dengan rata-rata dengan nilai yang kita hipotesiskan dibagi dengan standar deviasi, kemudian dibagi dengan akar dari jumlah anggota sampel. Contoh dari one tail yang pertama yaitu kita rumuskan dulu hipotesis, di mana H0 itu adalah rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian H alternatif, rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 lebih kecil dari 70. Nah, diketahui alfa di sini adalah 0,05 dengan rata-rata sampel 69,65, nilai yang dihipotesiskan 70, simpangan baku 9,9328, dan banyak sampelnya adalah 20. Maka kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yang sudah kita sebutkan tadi, maka didapatkan T hitungnya adalah minus 0,1576. Selanjutnya kita tinggal melihat T tabel dengan 0,05 karena kita menggunakan satu pihak, kemudian dengan derajat kebebasannya itu 19, yaitu N kurang 1. Maka didapatkan T tabel 2,099302. Next. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa melihat cara menentukan T tabel. Pertama kita lihat derajat kebebasannya itu ada di baris ke-19. Kemudian kolom yang kita ambil adalah yang 0,025 dan 0,050. Maka didapatkan di sini T tabelnya adalah 2,09302. Selanjutnya, nah, setelah itu kita bandingkan T hitung dan T tabel. T hitungnya kan tadi sudah kita temukan minus 0,1576 dan T tabelnya itu 2,099302. Nah, kriteria pengujian kita itu jika T hitung besar atau sama dengan minus T tabel, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Hasilnya minus 0,1576 lebih besar daripada minus 2,09302. Maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar yang terletak pada garis vertikal itu adalah T tabelnya, minus 2,09302. Maka letak dari minus 0,1576 adalah di sebelah kanannya. Maka kita tentukan bahwa H0-nya ditolak, berarti rata-rata nilai biologi siswa kelas 10 lebih besar atau sama dengan 70. Selanjutnya, contoh dari Tutel, silahkan mengerjakan latihan soal yang sudah tersedia pada data Excel. Selanjutnya, nah, di sini seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar dari siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Nah, adapun nilai rata-rata dapat kita lihat pada tabel beserta nama siswa yang sudah kita ubah menjadi A sampai dengan L. Selanjutnya, nah kemudian kita isi variabel view-nya itu dengan nama, kemudian RN itu adalah rata-rata nilai. Dengan nama, type-nya itu string, rata-rata nilai numerik, kemudian selebihnya disesuaikan pada measure atau pengukuran nominal dan juga scale. Selanjutnya, nah setelah itu kita kopikan yang dari Excel tadi ke data view. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran yang normal. Juga untuk mengetahui apakah modus mean dan mediannya itu berada di pusat. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, kemudian explore. Selanjutnya akan muncul, nah, tab ini kemudian kita pindahkan rata-rata nilai ke bagian dependent list, kemudian selanjutnya kita pilih plots, lalu tekan next.
Nah, di bagian plots, kita pilih normality plots with test, kemudian continue, dan OK. Maka akan muncul test of normality. Di sini bisa kita lihat nilai dari signifikansinya itu adalah 0,231. Maka lebih besar daripada 0,05, maka data ini dapat kita katakan berdistribusi normal. Selanjutnya kita merumuskan hipotesis. H0, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. H alternatif, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Lalu selanjutnya, nah, di sini kita klik sama seperti tadi, analyze, namun di sini kita memilih compare means, lalu memilih one sample t-test. Setelah kita memilih one sample t-test, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, rata-rata nilai kita pindahkan ke tes variabel. Sementara tes value-nya itu kita isikan nilai yang kita jadikan sebagai patokan, yaitu 75. Selanjutnya, nah untuk confidence interval persentasenya ini tetap 95% karena kita mengambil 5% untuk nilai alfa. Selanjutnya, kita tekan continue. Lalu OK, maka akan muncul one sample test tabelnya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan itu berdasarkan 3 poin. Yang pertama, nilai signifikansi. Di sini dapat kita lihat nilai signifikansinya itu adalah 0,008. Maka ini kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu tidak sama dengan nilai 75. Itu yang pertama, signifikansi. Yang kedua, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan perbandingan dari T hitung dan juga T tabel. Di sini kita lihat T hitungnya itu adalah 3,239. T tabelnya kita cari dulu. Caranya adalah 5% per 2, kemudian kita bandingkan dengan DF, derajat kebebasan. Nah, T tabelnya ini 5% dibagi 2 itu adalah 0,025. DF-nya kita cari dengan jumlah dari sampel kita dikurangi 1. Maka selanjutnya kita lihat pada T-tabel, lalu didapatkan 2,299. T hitungnya ini berarti besar nilainya daripada T-tabel, sehingga H0-nya ditolak. Next. Nah, ini adalah cara kita melihat T-tabel sama seperti tadi. DF-nya adalah 11, kemudian kolomnya yang 0,025, 0,050. Maka didapatkan 2,299. Selanjutnya, ini pengambilan keputusan yang ketiga, yaitu berdasarkan kurva. Pertama, kita letakkan dulu nilai T-tabel itu pada kurva. Pada bagian kanan itu bernilai positif, yaitu 2,299. Pada bagian kiri itu minus 2,299. Lalu di mana letak dari T hitung tadi, 3,239, itu berada di sebelah kanan dari 2,299, yaitu daerah penolakan H0. Maka berdasarkan kurva, sama seperti yang sebelumnya, disimpulkan bahwa H0 ditolak. Selanjutnya, nah, ini adalah yang sudah di zoom, lebih besar lagi tampilannya. Maka di sini dapat kita simpulkan H0 ditolak dan berarti HA diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Oke, selanjutnya mengenai pair sample t-test. Kembalikan kepada Teh Tika. Terima kasih, Tenovita. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang paired sample t-test akan dijelaskan oleh Anggia. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Tika dan Teh Novita. Selanjutnya, paired sample t-test. Boleh di next? Oke. Uji T yang kedua adalah paired sample t-test, yaitu uji sampel T berpasangan yang dipakai ketika data yang digunakan tidak bebas atau harus berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau satu objek penelitian memiliki dua buah data yang berbeda. Di sini dicontohkan ada nilai pre-test dan nilai post-test, tetapi pada suatu kelas.
Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat pada layar, di mana nilai T hitung, rumus manualnya nilai T hitung adalah rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, di mana di sini pengukuran 1 dan 2 ini adalah nilai pre dan postnya, kemudian dibagi dengan standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, dibagi dengan akar dari N atau jumlah sampel yang digunakan. Oke, kita latihan dengan contoh soalnya. Seorang guru biologi menerapkan model pembelajaran inquiry di kelas 11 IPA 1 yang berjumlah 22 orang. Guru tersebut ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum pembelajaran inquiry atau pretestnya dengan hasil belajar siswa setelah pembelajaran inquiry yang menjadi post-testnya, di mana H0-nya tidak ada perbedaan hasil pretest dengan hasil post-test, dan H alternatif atau HA-nya ada perbedaan hasil pretest dengan hasil post-test. Kemudian dari rumus T hitung manual tadi didapatkan bahwa nilai T hitung sebesar 10,11. Selanjutnya, nah, kemudian dasar pengambilan keputusannya didapatkan jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Di sini T sebelumnya ya. Di sini nilai T hitungnya tadi 10,11 dan nilai T tabelnya kita ambil yaitu dapat di 2,080, di mana T hitung lebih besar dari T tabel. Maka berdasarkan hal tersebut, H0 ditolak dan H alternatif diterima. Sehingga terdapat perbedaan antara nilai pretest dan post-test siswa pada kelas 11 IPA 1. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah dihitung manual, kita bisa juga menggunakan uji paired sample t-test dengan SPSS, yang mana memiliki uji prasyarat, yaitu datanya harus berdistribusi normal dan juga homogen. Pengambilan keputusan untuk uji normalitas itu, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka datanya normal, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal. Dan untuk uji homogenitas, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka datanya homogen. Namun jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen. Oke, mari selanjutnya kita berlatih dengan data Excel yang telah disediakan. Baik, di sini sudah ada 2 buah data dari satu kelompok. Ini sama dengan soal yang tadi memakai uji manual, yaitu ada 22 orang siswa yang memiliki nilai pretest dan nilai post-test. Next, kemudian data dimasukkan ke dalam SPSS seperti yang ditampilkan pada presentasi ini, di mana hasil belajar dan juga perlakuan. Oke, next. Yang perlakuan ini kemudian value-nya terbagi menjadi 2, 1 untuk pretest dan juga 2 untuk post-test. Next. Nah, yang pertama kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu karena uji prasyaratnya harus normal dan homogen. Untuk uji normalitas sama seperti one sample t-test, yaitu di klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan juga explore. Boleh di next. Nah, kemudian hasil belajar siswa yang mana nilai pretest dan post-testnya dimasukkan semua, dimasukkan ke dalam dependent list. Sedangkan perlakuannya, yaitu 1 untuk pretest dan 2 untuk post-test, dimasukkan ke dalam factor list. Kemudian klik plots, dan dicentang, diklik yang normality plots with test, kemudian di continue. Hasilnya terdapat bahwa distribusi pretest itu mendapatkan signifikansi 0,189, sedangkan post-testnya 0,290. Berdasarkan data tersebut, nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kedua data, baik pretest maupun post-test berdistribusi normal. Nah, di sini yang digaris merahi adalah uji normalitas Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel yang digunakan tidak lebih besar dari 30. Namun jika data yang digunakan itu lebih besar atau sama dengan 30, maka data normalitas yang dipakai adalah data Kolmogorov-Smirnov.
Oke, baik. Selanjutnya ini adalah uji homogenitas, di mana caranya itu di SPSS, Click Analyze, Compare Means, dan juga Click One Way ANOVA. Oke, dimasukkan dependent list-nya, hasil belajar siswa, dan faktornya perlakuan, sama seperti normalitas tadi. Namun di sini option-nya itu di Click Homogeneity of Variances. Kemudian Continue, dan selanjutnya akan terdapat nilai homogenitasnya. Di sini kita lihat yang based on mean, yaitu signifikansinya 0,071, yang mana ini juga lebih dari 0,05, maka datanya juga homogen. Kemudian tadi sudah didapatkan bahwa datanya normal dan homogen, maka boleh dilanjutkan dengan uji paired sample t-test. Nah, untuk uji paired sample t-test, jika tadi uji normalitas dan uji homogenitas, datanya ada dua ya dimasukkan di SPSS-nya, yaitu hasil belajar dan juga perlakuan. Untuk uji paired sample t-test, pre-test dan post-test harus dipisahkan datanya. Jadi dapat dilihat di tampilan di sini bahwa yang pertama kita memasukkan pre-test, kedua kita memasukkan post-test. Kemudian selanjutnya, nah, kita klik Analyze, lalu Compare Means, dan di sini kita klik yang Paired Sample T-Test. Jadi sudah otomatis di SPSS-nya ada. Nah, di sini seperti yang terlihat, kita masukkan nilai pretest ke dalam variabel 1 dan nilai post-test ke dalam variabel 2. Tinggal dipindahkan menggunakan anak panah yang terdapat di dalam pop-up dari SPSS. Kemudian klik OK. Dan selanjutnya kita sudah bisa mendapatkan hasil dari paired sample t-test, di mana di sini akan ada 3 data, yaitu paired sample statistik, di sini ada meannya, rata-rata, jumlahnya, standar deviasi, dan juga standar error. Kemudian di sini ada paired sample correlation, ada hubungannya juga. Dan yang terakhir, untuk nilai paired sample t-testnya sendiri ada di kolom paling bawah, yaitu di signifikansi to-tail. Di sini didapatkan bahwa signifikansi to-tailnya 0,000. Berdasarkan pengambilan keputusan, nilai korelasi ini jika kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan. Jika lebih maka tidak terdapat hubungan. Karena kita fokusnya di paired sample t-test, maka kita melihat hanya di kolom yang terakhir. Yang mana jika lebih dari 0,05 tidak terdapat perbedaan, sedangkan jika kurang dari 0,05 terdapat perbedaan. Datanya menunjukkan signifikansi 0,000, maka terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan post-test. Oke, baik. Selanjutnya setelah paired sample t-test, dilanjutkan dengan independent sample t-test. Independent sample t-test adalah pengujian yang dipakai untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok data yang independen. Nah, di sini biasanya dicirikan dengan adanya kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana rumusnya dapat terlihat seperti di layar. Kita bisa melihat dari X1, X2, X1 adalah rata-rata kelas eksperimen, X2 adalah rata-rata kelas kontrol, S1-nya varians, S2-nya juga varians, S1 varians kelas eksperimen, S2 varians kelas kontrol, dan N1, N2-nya itu adalah terkait jumlah data atau jumlah sampel yang dipakai. Next, ya ini contoh soalnya. Seorang guru biologi menerapkan pembelajaran inquiry di kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen. Guru tersebut ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa. Guru membandingkan hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang tidak mendapatkan pembelajaran inquiry. Maka kita bisa menghitung ya dengan rumus yang tadi, di mana hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol, dan HA-nya atau H alternatif adalah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol. Oke, didapatkan bahwa T hitungnya ini setelah pengujian tadi didapatkan 1,411, sedangkan T tabelnya 2,145. Ini dengan perhitungan manual. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Berdasarkan data, T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, dan HA ditolak. Sehingga di sini tidak ada perbedaan antara nilai pretest dan nilai post-testnya. Oke, selanjutnya
jika tadi sudah dengan rumus manual, dilanjutkan dengan uji prasyarat untuk independent sample t-test dengan SPSS. Sama dengan paired sample t-test, datanya ini harus normal dan juga homogen. Next. Kemudian dilatihkan, nah ini untuk soalnya, jadi ada kelompok siswa yang eksperimen dan juga kelompok siswa yang kontrol. Data kemudian dipindahkan ke SPSS seperti yang tadi ya, seperti yang dilakukan pada paired sample t-test, yaitu harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Boleh di next. Nah, ini setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas seperti pada paired sample t-test, didapatkan bahwa normalitasnya kelas eksperimen dan kontrol itu lebih dari 0,05. Eksperimen di mana signifikansinya 0,401 dan kontrol 0,214. Kemudian homogenitasnya juga termasuk yang homogen, di mana signifikansinya 0,094. Berdasarkan data, independent sample t-test ini normal dan homogen. Kemudian dilanjutkan dengan tes SPSS independent sample t-test. Nah, untuk caranya sendiri, klik analyze, kemudian compare means, dan sudah disediakan di SPSS-nya, tinggal diklik independent sample t-test. Setelah itu, kemudian hasil belajar, ya, hasil belajarnya dimasukkan ke dalam tes variabel, di mana di sini data-data kelas eksperimen dan kontrol disatukan semua, kemudian baru di grouping ya, nanti yang satu untuk kelas eksperimen dan dua untuk kelas kontrol. Kemudian dimasukkan ke dalam grouping variabel, yang mana di sini grup satunya diketik angka 1 dan grup 2-nya untuk angka 2. Kemudian continue, dan nanti langsung terdapat hasil dari tes independent sample t-testnya. Untuk pengambilan keputusannya sama, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan, namun jika lebih dari 0,05 tidak terdapat perbedaan. Nah, berdasarkan data yang tadi dicoba, kemudian didapatkan bahwa signifikansi two-tailednya 0,084. Nah, ini berarti lebih dari 0,05, maka datanya tidak terdapat perbedaan ya antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan data ini juga berdasarkan hasil SPSS sama dengan hasil pada uji manual gitu ya, bahwa ternyata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tidak terdapat. Oke, selanjutnya dilakukan uji Z, dikembalikan kepada Teh Tika. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke uji Z. Nah, uji Z ini memiliki 4 karakteristik, di mana karakteristik pertama adalah jumlah sampelnya lebih dari atau sama dengan 30. Jadi ketika kita melakukan penelitian, datanya 30 atau lebih dari 30, kita menggunakan uji Z. Dengan kondisi tertentu, yang pertama adalah variansinya diketahui. Ini mungkin yang jadi ciri khas dari uji Z ya, variansinya diketahui, lalu datanya tetap harus berdistribusi normal dan juga homogen. Nah, untuk uji Z yang dibandingkan adalah 2 sampel yang sifatnya independen. Sama seperti di uji T, sebelumnya adalah kita harus melakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Ini kalau misalkan di SPSS nanti nilai signifikansinya harus di atas 0,05, maka datanya normal. Jika datanya di bawah 0,05, maka datanya tidak normal. Ini kita nanti akan menggunakan Kolmogorov Smirnov karena jumlah datanya lebih dari sama dengan 30. Lalu untuk uji homogenitas, nilai signifikansinya di atas 0,05, maka datanya homogen. Dan jika di bawah 0,05, bahwa datanya tidak homogen. Nah, ini untuk pengambilan kesimpulan dari uji Z-nya sendiri, nanti kita akan melihat signifikansi two-tailed. Jika di atas 0,05, maka H0 diterima, dan jika di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Untuk yang pertama, kita coba menggunakan uji Z ini dengan rumus manual. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan mencari nilai Z hitungnya terlebih dahulu. Ada rata-rata dari kelompok data A dikurangi dengan rata-rata dari kelompok B, dibagi akar dari kuadrat varians kelompok A dibagi jumlah data kelompok A, ditambah kuadrat dari varians kelompok B dibagi jumlah data kelompok B.
Dan nanti kita akan mencari Z hitung ini dan membandingkannya dengan Z tabel. Kalau Z hitung lebih besar dari Z tabel, berarti H0-nya ditolak. Jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka nanti H0-nya akan diterima. Kita lihat contoh soal di sini. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja guru di daerah A dan B itu sama, dengan alternatif yang A lebih besar dari B. Untuk itu, diambil sampel di kedua daerah, masing-masing 100 sampel untuk daerah A, 70 sampel untuk daerah B, dengan rata-rata dan simpangan baku masing-masing rata-ratanya 38, simpangan bakunya 9 jam per minggu, di kota B-nya rata-ratanya 35, dan simpangan bakunya 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan menggunakan taraf nyata 5%. Nah, kita ketahui di sini kita kelompokkan jadi data A, jumlah data A-nya 100, rata-rata kelompok A-nya 38, simpangan baku dari kelompok A-nya itu adalah 9. Nah, di sini variansnya tidak diketahui. Nah, nilai varians itu bisa diketahui dengan simpangan baku dikuadratkan. Jadi 81. Lalu untuk yang kelompok B, jumlah datanya ada 70, rata-ratanya 35, simpangan bakunya 7, jadi variansnya adalah kuadrat dari 7, yaitu 49. Jadi kita menggunakan tarafnya 5%. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, jadi 38 kurangi 35, akar 81 dibagi 100, ditambah 49 dibagi 70. Nah, di sini H0-nya adalah rata-rata jam kerja guru daerah A dan B sama, sementara H1 rata-rata jam kerja guru daerah A dan B berbeda. Nah, di sini kita cari Z tabelnya. Tadi jika kita lihat Z hitungnya adalah 2,44. Nah, sekarang kita lihat untuk Z tabelnya. Nah, di sini cara mencari Z tabel adalah dengan menggunakan Z taraf kepercayaannya kita bagi 2, berarti Z 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Berarti yang sebelah kiri kita ambil 0,2, yang di bagian atasnya kita ambil 0,005. Sehingga didapat Z tabelnya adalah 1,960. Di mana tadi Z hitungnya itu 2,44, sehingga Z hitung lebih besar dari Z tabel. Berarti H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata jam kerja guru di daerah A dan B ternyata memang berbeda. Nah, ini untuk rumus yang kedua, bisa juga menggunakan rumus ini. Di sini kita sama mencari Z hitung, nanti kita akan bandingkan dengan Z tabelnya. Di sini ada rata-rata sampel, dikurangi rata-rata populasi awal, dibagi varians populasi, dan akar dari jumlah populasi. Nah, kalau yang ini kita akan bandingkan dengan tabel distribusi normal baku. Ini mungkin kemarin sempat kita bahas ya tentang tabel distribusi normal baku. Ini contoh soalnya. Di sini adalah rata-rata ujian hasil nasional mata pelajaran IPA di SMA tahun 2016 74,5 dengan varians 8. Kemudian diterapkan mode pembelajaran baru setelah diterapkan kepada 200 sampel, maka diperoleh rata-rata 75,9. Jika diambil 5% taraf kepercayaannya dan data diasumsikan berdistribusi normal, apakah dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran biologi? Di sini Oke, kita lihat rata-rata populasi awalnya itu adalah 74,5 dengan varian sampelnya 8 dan rata-rata sampel setelah diberikan suatu metode yang baru itu adalah 75,9 dengan alfanya 5% dan datanya diketahui berdistribusi normal. Kemudian akar dari jumlah populasinya, akar N jadi akar 200. Nah, di sini H0-nya, mu-nya lebih kecil sama dengan 74,5, berarti nanti metode pembelajaran baru tidak dapat meningkatkan kemampuan biologi, sementara jika rata-ratanya di atas 74,5, metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan biologi siswa di Sukabumi. Nah, nanti masuk ke sini, Z-nya tadi, ini varians ya maksudnya, Z-nya adalah 75,9 rata-rata awal, dikurangi
75,9 ini rata-rata sampel dikurangi 74,5 dibagi 8 dibagi lagi akar 200 sehingga didapatkan 2,474 ini untuk nilai Z hitungnya. Kemudian kita lihat dari tabel distribusi normalnya, kita akan cari berapa daerah dari 0 sampai Z. Nah, ini dari Z ke kanan, ini yang kita percayai tadi taraf signifikansinya 5%. Jadi dari Z ke kanan ini 0,05, maka luas daerah dari 0 sampai Z itu adalah 0,5, setengahnya ya, sebelah kanannya 0,5, sebelah kirinya 0,5. Jadi 0,5 dikurangi taraf kepercayaannya signifikansinya 0,05 sehingga 0,45. Nah, di tabel kita mencari nilai Z yang luasnya mendekati 0,45. Itu didapatkan nilainya 1,64 dan 1,65. Jadi di antara 0,4495 dan di antara 0,4505. Sehingga nilai Z-nya 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2. Didapatlah 1,645. Nah, berarti di mana posisinya? Z yang tadi di sini menjadi batas 1,645 dan Z hitungnya 2,474 itu berada di daerah tolak H0. Jika seperti ini, maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam biologi. Nah, untuk selanjutnya, mari kita berlatih dengan data yang disediakan pada Excel. Disajikan dua data hasil belajar berdasarkan gender. H0-nya tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara gender pria dan wanita, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara gender pria dan juga wanita. Silahkan nanti untuk mencoba dimasukkan datanya. Di sini nanti kita masukkan hasil belajar, values-nya known, terus itu adalah scale, lalu gender, di sini gendernya kita kasih kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Setelah itu kita masukkan datanya. Setelah dimasukkan datanya, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu di descriptive analyze, descriptive statistik, lalu explore. Kemudian masukkan hasil belajarnya ke dependent list dan gendernya di factor list. Terus kita centang yang plots, kita klik yang plots, lalu kita beri centang di normality plots with test, lalu klik continue. Nah, di sini di uji normalitas kita akan menggunakan data dari Kolmogorov-Smirnov karena tadi sampel yang digunakannya lebih besar dari 30. Jika nilai signifikansinya 0,05, maka data berdistribusi normal. Di sini kita bisa lihat yang laki-laki itu 0,191 dan yang perempuan itu 0,052. Sehingga datanya berdistribusi secara normal. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan uji homogenitas, kita balik lagi ke analyze, lakukan compare means, dan one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan hasil belajar sebagai dependent list, faktornya gender, lalu diklik, nanti kita klik homogeneity of variance test, lalu klik continue. Lalu muncul tes homogenitas of variance. Di sini kita melihat nilai signifikansi. Jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Nah, di sini dapat di datanya 0,723, jadi data tersebut homogen. Nah, setelah ini, maka kita lanjutkan dengan uji independent sample t-test. Nah, kenapa kita lanjutkan dengan uji independent sample t-test? Karena memang di SPSS itu tidak ada menu untuk uji Z. Jadi kita gunakan menu uji independent sample t-test. Masuk ke analyze, compare means, dan kita klik independent sample t-test. Lalu nanti di sini kita masukkan tes variabelnya adalah hasil belajar dan grouping variabelnya adalah gender. Tadi di gender di values-nya karena kita sudah masukkan 1 laki-laki dan 2 perempuan, maka nanti di define grupnya cukup di grup 1 kita kasih kode 1 dan di grup 2 kita kasih kode 2 lalu klik continue.
Nah, lalu sama seperti pada independent sample test yang tadi telah disebutkan sebelumnya, kita melihat nilai seek to tailed-nya. Jika seek to tailed-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini seek to tail-nya bernilai 0,001, berarti artinya lebih kecil daripada 0,005, maka H0 ditolak. Tadi H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara gender pria dan wanita. Berarti kesimpulannya adalah terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara gender pria dan juga wanita. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang uji T dan uji Z. Jadi, jika kita perhatikan, perbedaan dari uji T dan uji Z adalah letaknya di varians dan di jumlah sampelnya. Di uji T, variansnya tidak diketahui, sementara di uji Z, variansnya diketahui. Lalu untuk uji T, sampelnya lebih kecil dari 30, dan untuk uji Z, sampelnya lebih besar dari 30. Jadi memang jika kita menggunakan data dengan sampel kecil, uji T lebih sesuai untuk digunakan. Tetapi jika memang populasinya besar, kita lebih baik menggunakan uji Z. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.